Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Hakim yang Tidak Benar, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 18 ayat 8. Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu ketika, Yesus menceritakan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak benar, yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Dan di kota ini ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Bukankah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia datang, adakah ia menemukan iman di bumi? Saudara-saudari terkasih, doa terus-menerus, berseru tak kunjung henti. Itulah yang Yesus anjurkan untuk kita lakukan. Pemberian diri, hati, budi, konsentrasi dalam doa yang intens, usaha yang dilandasi kepercayaan dan iman dibutuhkan dari pihak pendoa. Permohonan si janda kemudian dikabulkan karena desakannya. Itulah salah satu kunci keberhasilan doa. Mengapa doa kita sering tidak berhasil? Mungkin karena kita minta misa atau minta intensi, tetapi kita sendiri tidak berdoa, hanya imam yang berdoa. Mungkin kita hanya berpesan, mohon doa, bantuan doa, dan kita menunggu hasilnya. Mungkin kita membacakan rumusan doa novena 9 kali berturut-turut, tetapi tanpa desakan dari hati, tanpa iman. Mungkin kita hanya menunggu apa jawaban Tuhan, apalagi sudah didoakan dengan perantaran Tuhan Yesus sendiri. Namun, benarkah seperti itu yang dianjurkan oleh Tuhan Yesus agar supaya kita berdoa? Saudara-saudari terkasih, dulu sering saya berpikir, Tuhan tidak mendengarkan doa saya. Tuhan tidak menghiraukan permohonan saya. Percuma saya berdoa. Namun sekarang saya meyakini sabda Yesus, berdoalah dengan tidak jemu-jemunya.
saya secara pribadi merenungkan arti kata tidak jemu-jemunya, berdoa dengan terus-menerus, berdoa dengan tidak henti-hentinya, dan berdoa tidak mengenal waktu. Akhir-akhir ini saya sakit semutan yang teramat sangat, dari pergelangan kaki sampai ke betis kaki kanan saya. Sekitar 3 bulan setelah kami merasakan semutan itu, saya diamkan saja karena saya masih bisa menahan rasa sakitnya. Namun setelah itu saya tidak bisa lagi menahan rasa sakit itu. Saya menyerah. Saya pasrah kepada Tuhan Yesus. Saya mohon disembuhkan kaki kanan saya. Sementara itu, saya mengkonsumsi obat, ramuan jamu, dan vitamin. Doa saya yang tidak jemu-jemunya dihiraukan oleh Tuhan Yesus. Kaki kanan saya disembuhkan Tuhan Yesus. Saudara-saudari terkasih, ada cerita lain. Di tempat kerja saya terdahulu, ada seorang karyawati yang belum lama menikah. Dia sangat merindukan segera hamil dan melahirkan seorang buah cinta kasih dengan suaminya. Kedua mereka berusia sekitar 30 tahunan, berbadan sehat, dan hasil pemeriksaan sehubungan dengan organ seksnya pun sehat. Tidak ada kelainan bagi pasangan suami istri itu. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, belum juga ada tanda-tanda kehamilan bagi ibu itu. Akibatnya, semangat berdoa serta kerinduannya untuk memiliki anak pun mulai meredup. Dan setelah usia perkawinannya memasuki usia 8 tahun, mereka menyerah dan pasrah kepada Tuhan. Kalau memang Tuhan tidak memberi keturunan, sudahlah, tidak mengapa. Kerinduannya memiliki anak diserahkan kepada Tuhan. Mereka hidup dengan damai, sejahtera, dan bahagia bersama suaminya yang dicintainya. Begitupun suaminya tetap menyayangi istrinya. Sudahkah kita berdoa dengan tidak jemu-jemunya? Namun, bila yang terjadi lain, tuluskah kita menerima kenyataan itu? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sendiri berdoa sampai beringat darah, dalam kegelisahan dan kesendirian, seolah tidak didengarkan oleh Bapaknya yang ada di surga. Kami hendak berdoa dengan hati, dengan cinta, dengan iman, dan dengan pengharapan. Ajarilah kami berdoa, ya Yesus. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.